Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjut ke materi. Baiklah, Bapak akan membacakan tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama itu perasaan, senasib, dan seperjuangan. Jadi salah satu di antara faktor pendukung integrasi nasional ini yang senasib dan seperjuangannya, maka hal tersebut muncul saat masa penjajahan di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama tanpa memperdulikan suku, agama, ras, dan golongan. Nah, sebagai contoh yaitu adalah rasa tersebut dahulu muncul ketika penjajahan di mana warga Indonesia seluruhnya bersatu untuk merdeka. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Nah, keinginan untuk bersatu ini adalah satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia, yaitu adalah Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasionalnya. Yang ketiga, rasa cinta tanah air, yaitu faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Nah, hal ini dibuktikan pada saat masa perjuangan dalam merebut atau menegakkan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Nah, faktor penghambat integrasi nasional yaitu adalah kurangnya sikap saling menghargai di antara perbedaan dalam masyarakat. Kedua, kurangnya sikap saling bertoleransi dalam masyarakat. Kurangnya kesadaran diri dalam masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, adanya sikap tidak puas dan perasaan tidak adil terhadap kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, di sini yang pertama masyarakat Indonesia yaitu beraneka ragam. Yaitu adalah beraneka ragamnya masyarakat Indonesia mulai dari macam-macam kelompok suku, agama, ras, dan golongan. Bahkan tercatat ada ribuan suku bangsa di Indonesia yang membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena mencoloknya perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Nah, wilayah negara Indonesia yang luas juga dapat menghambat integrasi nasional seperti yang kita ketahui di Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Nah, ketiga kuasanya paham etnotisme. Etnotisme adalah patriotisme suku bangsa yang mempersiapkan kebudayaan yang dimiliki lebih dari kebudayaan lainnya. Hal ini membuat setiap suku di Indonesia itu menganggap bahwanya
budayanya lebih baik dari suku lainnya. Kondisi tersebut bisa menjadi ancaman integrasi nasional. Manfaat integrasi nasional. Nah, manfaatnya di sini adalah mendorongnya harmoni sosial. Integrasi nasional membuat masyarakat suatu negara hidup secara harmonis. Dan integrasi nasional ini bekerja hanya dengan memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Integrasi nasional ini menunjukkan persaudaraan, perdamaian, dan toleransi di antara setiap warga negara. Menyatukan bangsa. Nah, integrasi nasional ini membantu menyatukan orang-orang berbagai ras, suku, keyakinan, atau pemikiran dan menjadikan negara sebagai satu kesatuan. Integrasi nasional memperkuat negara dan membuatnya kuat di mata internasional. Nah, di sini ada menurut para ahli. Dari Najaruddin Samsudin, integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, serta budaya. Howard Rings, integrasi nasional merupakan pernyataan bagi yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan seluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Mayor Winner, integrasi nasional merupakan proses dari bermacam kelompok sosial dari budaya ke dalam satu wilayah dalam bentuk identitas nasional. J. Sojati Dwiwandono. Integrasi nasional merupakan cara bagaimana kelestarian dalam persatuan nasional dalam arti luas bisa didamaikan dengan hak dan menentukan nasib-nasib sendiri. Saprodin Bahar. Nah, integrasi nasional ini mempunyai arti atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan bermacam unsur-unsur bangsa yang awalnya terpisah. Nah, manfaat integrasi nasional di sini yaitu adalah mendorong harmoni sosial, menyatukan bangsa, integrasi nasional membuat masyarakat suatu negara hidup secara harmonis. Integrasi nasional yang bekerja hanya dengan memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Integrasi nasional ini menunjukkan persaudaraan, perdamaian, dan toleransi di antara warga negaranya. Menyatukan bangsa tuh. Integrasi nasional membantu menyatukan orang-orang dari berbagai ras, suku, keyakinan, atau perkiraan dan menjadikan negara suatu kesatuan. Integrasi nasional memperkuat negara dan membuatnya kuat di mata internasional. Kesimpulannya yaitu kita harus menjaga suatu sama lain antara berbagai suku, bangsa, dan ras. Dari itu kita saling menghargai, baik dari perbedaan agama dan yang lainnya. Kita saling tolong menolong dan bergotong royong biar tidak ada perbedaan satu sama lain. Mencintai tanah air dalam bentuk contohnya kita mendapatkan prestasi untuk Indonesia. Nah, itu adalah mencintai tanah air. Terima kasih. Semoga dapat ilmunya dan manfaatnya. Silahkan kepada siswa Bapak, ada yang mau bertanya? Saya Pak izin bertanya.
Saya, Silakan. Pak. Mengapa faktor pembentuk integrasi nasional itu perlu diterapkan, Pak? Gimana? Bisa diulangin, Anita? Ya, Pak. Mengapa faktor pembentuk integrasi nasional itu perlu diterapkan, Pak? Faktor-faktor ya. Ya, Pak. Mengapa, Pak, faktor integrasi nasional itu perlu diterapkan? Ya karena kalau tidak diterapkan ya bakalan susah gitu. Kalau tidak disatukan akan berpecah belah gitu. Faktornya seperti itu. Jadi kita tuh saling membantu kayak gitu faktornya. Jangan ada intoleransi gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan, Bisri, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak mau bertanya Pak. Tentang integritas Pak ya. Iya. Nah, integrasi ya Pak ya. Maksud dari pengertian integrasi Pak. Tapi menurut apa pengertian integrasi pengertian. Jadi maksud dari pengertian integrasi itu apa Pak? Hah? Bisa diulangin, Bis? Suaranya terputus. Jadi Bisri, silakan. Mohon maaf, Bisri, suaranya tidak ada. bentar dulu Pak, bentar Pak, bentar. Pak, ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Ada. Oke. Nah, Silakan, iya Pak. Bisri. Jadi saya ingin bertanya Pak. Jadi apa yang dimaksud dengan integrasi nasional? Nah, Nah, itu jadi maksudnya apa Pak? maksud di Terima sini kasih adalah Pak. baiklah Bapak jawab, dari pengertian integrasi nasional di sini adalah itu adalah proses menyatukan perbedaan dari berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu negara. Namun tidak semua bentuk perbedaan mudah disatukan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya juga seperti itu. Bisri. Apakah bisa dapat dipahami? Baiklah,
Apakah kalian semua bisa dapat memahami? Bisa, Pak. Coba Ahmad Fikri simpulkan tentang dari faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Gimana Ahmad Fikri? Nggak ada yang mungkin, Pak. Apakah yang lainnya bisa dapat menyimpulkan? Cukup, Pak. Baiklah, akan Bapak bacakan lagi kesimpulannya dari materi tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu kita harus menjaga satu sama lain antara berbagai suku, bangsa, dan ras. Dari itu kita saling menghargai baik dari perbedaan agama dan yang lainnya. Kita itu saling tolong menolong dan bergotong royong biar tidak ada perbedaan satu sama lain. Yaitu mencintai tanah air dalam bentuk contoh kita mendapatkan prestasi untuk Indonesia. Baiklah Bapak akhiri pertemuan hari ini. Tidak lupa Bapak akan mengasihkan tugas untuk minggu depan, yaitu tugasnya dikumpulkan di Google Classroom dan dipresentasikan lewat Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Yuk sama-sama anak-anak.